Sholat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Firman Allah yang kita bacakan tadi adalah merupakan penggalan ayat ketiga dari surat Al-Maidah, di mana menurut hadis Bukhari dan Muslim menyampaikan bahwasanya Umar bin Khattab menjelaskan ayat itu diturunkan oleh Allah pada hari Arafah, tepatnya hari Jumat sore, dan itu kemudian dikenal oleh sejarah dengan sebutan Haji Wada, haji yang terakhir. Lalu apa substansi daripada ayat yang kita bacakan tadi? Itu adalah merupakan ayat yang memberikan penjelasan kepada kita sebagai umat Islam untuk dipahami dan harus diyakini. Pertama adalah Allah tegaskan bahwasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Satu. Yang kedua, wa asmantu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untukmu nikmatku. Dan yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku reda Islam sebagai agama. Nah, tiga hal ini pada ibu hadirin yang dirahmati Allah adalah merupakan penegasan Allah kepada umat Islam. Yang pertama, kita melihat bahwa Allah katakan, aku telah sempurnakan agamamu untukmu, yaitu Islam. Maka dengan demikian, bahwa agama Islam yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita adalah merupakan agama yang sempurna. Sempurna. Nah, kalau sempurna, maka berarti jauh dari kekurangan, jauh dari kelemahan. Kemudian, kenapa Allah memberikan jaminan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna? Karena hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam ini berfungsi sebagai hudan linnas. Al-hudan adalah petunjuk, al-hudan adalah pedoman, an-nas manusia. Maka berarti Islam adalah merupakan agama yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia. Lalu persoalan manusia sangat kompleks dan bermacam-macam. Oleh karena itulah makanya Islam yang dikirimkan oleh Allah adalah dalam rangka memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, karena itu kesempurnaan Islam itu disebut dengan universal. Artinya menyangkut segala sisi kehidupan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi.
apalagi persoalan besar, semuanya diatur oleh Islam. Dengan kata lain, tidak ada sisi kehidupan bagi kita sebagai orang Islam yang di luar daripada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, keyakinan kita yang seperti ini sangat penting sekali. Karena ada dua sisi yang berlawanan. Apa itu? Islam lawannya adalah kafir. Oleh karena itu, kalau ada sisi kehidupan kita, kegiatan kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita yang di luar daripada Islam, maka berarti itu adalah kafir. Maka bisa kita bayangkan, ketika kita berbicara tentang pendidikan, dan itu bukanlah pendidikan Islam, berarti kafir. Kalau kita bicara tentang ekonomi, lalu di luar daripada Islam, berarti ekonomi kafir. Nah, termasuk diantaranya politik. Ketika kita mengeluarkan politik dari Islam, karena memang hal yang seperti ini sering kita dengar dalam kehidupan kita berbangsa dan negara ini. Satu sisi dia mengatakan bahwa agama itu adalah holistik, agama itu suci, sedangkan politik itu kotor. Oleh karena itu maka agama harus dipisahkan dari politik. Berarti apa? Kita harus memisahkan Islam dari politik. Kalau politik dipisahkan dari Islam, makanya politiknya politik apa? Politik kafir. Nah, ini oleh sebagian besar umat Islam juga dipahami. Sehingga akibatnya apa? Banyak umat Islam yang tidak peduli dengan politik. Akhirnya apa yang terjadi? Dari yang dilakukan seperti pemilu yang akan datang. Seandainya umat Islam tidak peduli dengan politik, kemudian dia tidak mempergunakan hak miliknya, maka berarti yang akan memilih siapa? Pasti orang kafir. Kalau yang memilih yang banyak orang kafir, yang dipilih siapa? Pasti juga adalah orang yang sewarna dengan dia. Akhirnya negara ini, bangsa ini, negara dan bangsa yang dikuasai oleh orang kafir. Sedangkan sekarang kedua dengan yang dirahmati umat Islam masih berjuang berusaha, hasilnya masih seperti ini. Apalagi kalau umat Islam betul-betul tidak peduli terhadap politik. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seluruh sisi kehidupan itu adalah Islam. Nah, tinggal kepada kita lagi bagaimana menjadikannya sebagai nilai-nilai Islam. Demikian sekian, banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.